Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Konnichiwa, Ganpati. Gak tahu benar apa salah. Yang penting saya ucapkan aja ada spesial untuk edisi malam hari ini. Yang tema yuk belajar bahasa Jepang. Seperti apa sih belajar bahasa Jepang itu sebelumnya? Dan sendiri juga nggak tahu. Yang saya tahu hanya hai, konnichiwa, arigato, ganpati, banzai. Itu aja kata-kata. Yang lain mungkin nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi ya bersama dengan malam hari ini. Dan di kopdar virtual yang ke-20 ini nanti ada host cantik kita, yakni Kak Andin, dan juga ada tamu istimewa kita, yakni Kak yang sering banget hadir di KBDA Indonesia. Dan tentunya teman-teman semuanya yang sudah hadir di Google Meet pada malam hari ini, silakan untuk subscribe ya channelnya KBDAI. Kita kan punya channel tuh, KBDAI channel. Nah, silakan kita itu. Dan juga yang punya Instagram juga jangan lupa untuk follow KBDA Indonesia karena lagi menarik. Kelas-kelas menarik juga yang kita infokan di Instagram maupun di Facebook maupun di ya. Dan host kita, tamu istimewa kita malam hari ini adalah Kak Mika Vilma. Ini adalah seorang bisa dibilang penyiar yang asli Indonesia, tapi dia sudah lama stay di Jepang. Itu berarti bahasa Jepangnya sudah pasti sangat-sangat fasih. Kita akan belajar bagaimana sih kosakata Jepang, kemudian huruf kanji Jepang itu seperti apa. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya teman-teman, yuk kita berdoa dulu ya agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, koneksinya pun juga lancar karena di sini hujan deras di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman yang lain juga sama. Selain itu juga ayo kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa bahaya yang beruntung di Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, di Riau, bahkan Merapi juga erupsi, Gunung Semeru erupsi. Kita berdoa semoga Indonesia kuat. Saudara-saudara kita dikuatkan dari segala ujian dan segera dimudahkan segala sesuatu. Doa dipersilahkan. Selesai? Baiklah teman-teman, untuk meningkat waktu, yuk kita dengerin sama-sama sambutan dari Presiden kita, Presiden KBDAI, Om Arief Budiman. Silakan Om. Terima kasih Om Alim. Assalamualaikum, selamat malam, konbanwa, minasan, selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman juga kami ketemu lagi ini sudah yang kali ya, tapi saya nggak pernah bosan buat ngobrol, buat sharing sama kami. Pasti selalu ada hal baru yang didapatkan. Teman-teman juga hari ini bahasanya ringan aja, kita nggak akan banyak bahas tentang ibu tentang otaku, enggak. Kita belajar bahasa Inggris yang simpel-simpel aja. Ini minimal kalau teman-teman ketemu sama orang Jepang nih di jalan, tadi di tempat wisata kayak di mall atau di mana gitu ya, ketemu sama orang Jepang bisa ngobrol ya kan? Bisa memperkenalkan diri, nama saya asal dari mana dan seterusnya, udah gitu. Atau misalnya one day teman-teman punya rezeki jalan-jalan ke Jepang, ya nggak nyasar ya kan. Gitu bisa nanya-nanya lah ya gitu ya teman-teman. Itu aja pesan dari saya malam hari ini, belajar. Halo Pak Pres. Iya, sepertinya Pak Pres putus. Aduh Pak Pres. Oke deh. Oh ya, teman-teman saya ingatkan ya untuk kopdar kali ini mohon untuk teman-teman jangan menyalakan kameranya ya. Jadi camnya dimatikan, mikrofonnya juga dimatikan, hanya host sama tamu istimewa saja. Ya, hanya host dan tamu ya yang dinyalakan kameranya sama saya. Saya matikan juga ya. Kalau pas berlangsung ini khusus sama tamu istimewa saja yang dinyalakan agar sinyalnya bisa stabil gitu ya. Kita ya udah, yang jelas sedikit mewakili Pak Pres, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari sini. Dapat ilmu baru tentang bahasa Jepang yang biasanya hanya lihat Naruto, biasanya hanya lihat Doraemon ya.
sekarang bisa lebih meluaskan lagi berbahasa Jepangnya, karena nanti ada challenge dalam berbahasa Jepang. Seru kan? Dari itu simak baik-baik penjelasan dari tamu istimewa kita yang akan dipandu oleh host nanti kita, Kak Andin. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ali. Baik, selamat datang, selamat malam Pak Presiden KVDA Indonesia. Selamat datang Kak Mike. Selamat malam. Terus selamat malam semua teman-teman yang nggak bisa Adin sebutin satu-satu ini karena banyak sekali. Jangan lupa teman-teman untuk absen. Baik, untuk mempersingkat waktu, Adin mau bacakan sedikit siapa sih Kak Mike Velma ini. Kak Mike Velma ini adalah seorang penyiar yang sudah tinggal kurang lebih 10 tahun di Jepang. Jadi sudah terbayangkan gimana pengalamannya untuk berbahasa Jepang di sana. Dan juga Kak Mike ini adalah seorang YouTuber. Mungkin ada beberapa teman di sini juga sudah mengikuti atau jadi subscriber ya, kayak sebetulnya gitu ya, subscriber. Miku dia tadi, dan juga ya benar ya, dan juga seorang penyiar radio di MHK Jepang. Oke, mungkin itu saja sedikit perkenalan dari Andin untuk siapa sih Kak Mike Velma, dan untuk lebih jelasnya biar lebih banyak waktunya juga untuk belajar bahasa Jepang. Untuk Kak Mike Velma, Andin persilakan. Iya, terima kasih Andin-san atas perkenalannya. Sama-sama, Mike-san. Jadi seperti tadi yang sudah Andin-san sebutkan, ya memang saya di sini lumayan lama, 10 tahun. Awalnya memang cuma mau 2 tahun di sini, akhirnya malah jadi keterusan ya. Akhirnya jadi 10 tahun di sini. Oke, jadi langsung aja kita mulai belajar bahasa Jepangnya nih ya. Apa gimana nih? Langsung aja kita mulai ya. Oke. Aku akan present screen, share screen. Oke. Iya dong. Ini Jepun banget wajahnya ya. Langsung kita mulai. Kelihatan nggak ini? Share screen. Kelihatan Kak? Kelihatan ya. Oke, ya. Aku gedein aja deh. Yuk, kita belajar bahasa Jepang. Biasanya kalau kita belajar bahasa Jepang, orang nanya, ini mulai dari mana gitu kan? Mau mulai dari mana kita ini? Jadi, pertama-tama adalah dengan belajar hiragana. Hiragana itu adalah huruf asli bahasa Jepang. Misalnya, kalau kalian ada yang lihat nih, hiragana itu hurufnya bulat-bulat begitu ya. Nah, itu pasti hiragana. Misalnya, arigatou gozaimasu itu adalah huruf asli Jepang, bahasa Jepang ya. Nah, ada juga katakana. Nanti kalau misalnya sudah hafal hiragana, kita belajar katakana. Katakana ini adalah serapan dari bahasa asing. Misalnya nama Mike, gitu ya. Dari sana karena nggak ada maka jadi U. Jadi Miku Beruma. Nah, Indonesia juga nih, kalau tajam-tajam biasanya itu katakana atau kata serapan asing gitu ya. Nah, terus kalau kunci untuk menghafalkan hiragana dan katakana ini adalah ini. Jadi sebenarnya pengucapannya hampir sama kayak bahasa Indonesia. Misalnya A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, Suseso, gitu ya. Nah, seperti di sini, yang perlu dihafalkan adalah Aka, Satana, Hama, Yarawa. Depannya aja yang dihafalin. Nanti ujungnya buntut-buntutnya tinggal dihafalin sendiri. Ikutin aja aiweo, aiweo gitu ya. Kecuali agak beda sedikit nih. Tachitsu, teto, nani nuneno, hahifu, heho. Karena Jepang ini nggak ada hu, jadinya fu. Mamimu memo, ya-nya nggak ada yayeyo, tapi yayuyo doang. Ra-nya rarirurero. Kemudian yang terakhir adalah wa-o-eng bacanya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat, bisa langsung ke ini aja, situs web ini. Sudah aku taruh juga linknya, biar bisa ngelihat. Bentar ya. Jadi, di website ini, sekalian promosi juga punya Naka. Jadi ini kebetulan, semua pelajarannya udah selesai. Dan waktu itu, aku dan Sigit Sang yang ngebuat dan juga nerjemahin buku bahasa Jepang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, nanti tinggal di-download saja PDF-nya. Ada hiragana, ada katakana. Muncullah foto saya di sini terakhir sama Sigit Sang ya. Nanti bisa dilihat daftar untuk suku katanya, bisa belajar.
Ada hiragana, ada katakana, nanti bisa langsung lengkap di sini. Oke, itu sekilas aja deh. Kemudian nanti tinggal masuk ke sini dan klik di sini, lalu pelajaran, dan download dari situ aja ya. Pokoknya dicari sendiri deh nanti. Oke, kita balik ke slide-nya. Ya. Nah, kalau udah selesai ini udah bisa hiragana katakana, langsung deh kita masuk ke kanji. Nah, kalau kanji ini juga ada tingkatannya. Jadi tingkatannya ada ujian bahasa Jepangnya, yang paling mudah itu N5. Jadi ada sekitar 100 kanji. Kemudian ada N4 itu sekitar 180 kanji, N3 itu 300 kanji, N2 itu udah 1000-an lebih, N1 sekitar 2000 kanji. Jadi kalau misalnya untuk bisa baca koran, itu sekitar 2000 kanji. Waduh. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau belajar mulai dari kanji jilid N5, ini promosi lagi ya. Bisa dilihat di YouTube saya, ada di Miku Gatari, itu juga ada dibahas gitu ya. Oke, dan selanjutnya, ini cara pengucapan bahasa Jepang. Tadi seperti yang dibilang itu memang mirip seperti bahasa Indonesia. Jadi nggak kayak bahasa Inggris gitu ya. Kalau kak ya kak, ma ya ma, kayak gitu ya. Cuman bahasa Jepang itu nggak ada huruf L gitu. Jadi kalau L ini kebanyakan digantinya jadi ru gitu. Misalnya kayak Miku Velma, diubahnya menjadi Miku Beruma. Ber, udah kayak beruang dan uma. Uma artinya kuda, bahasa Jepangnya udah kayak beruang dan kuda nih, jadi Miku beruang dan kuda. Tapi di bahasa Jepang juga nggak ada diakritik lemah gitu ya. Nggak ada gitu. Dia adanya Jadi semua huruf Jepang itu nggak ada adanya Makanya Mike bukan menjadi Mike, maka menjadi Miku bahasa Jepangnya. Dan kalau anime, dibacanya ini bukan anime, tapi adalah anime gitu ya. E-nya adalah tajam diakritiknya ya. Dan misalnya contohnya nih, tadi host Kopdar Virtual 20 ini ada Andin Sanggel ya bacanya ya. Ini dibacanya menjadi Andin Sanggeru. Andin bener gitu? Gimana bacanya? Betul. Andin Sanggel. Andin Sanggeru. Sanggerunya tajam atau enggak itu Kak? Kalau misalnya baca tuh. Tajam. Atau semua jadi tajam. Jadi dalam bahasa Jepang itu nggak ada nggak ada jadi misalnya Mike dibaca semua misalnya Miku gitu ya, menjadi U, kemudian yang ya tetap gitu, pokoknya semuanya nggak ada deh dibacanya. Kalau ini bacanya Andin Sanggel ya bacanya ya? Ya, Sanggel, betul Kak. Berarti udah bagus, berarti udah diakritiknya udah tajam ya, berarti udah cocok dengan bahasa Jepang ya. Menjadi Andin ini ini tulisannya udah pas nih, Andin ini adalah T, kemudian kalau ada titik 2 ini dibaca teng-teng, an, D, terus I-nya kecil, kemudian en, dan Sanggeru. Nah, kalau co-hostnya Alim Enal, jadi Arimu Enaru Nalo. Aneh banget jadinya. Jadi Arimu Sang gitu. Oke. Ya. Tapi menjual itu ya, Arimu jadi menjual namanya ya, Arimu Sang. Iya, Arimu. Pokoknya nggak dipanggil belakangnya aja Kak, Musang gitu kan Kak? Musang. Iya juga ya, jadi kayak Musang ya. Bener juga. Atau Enaru Sang boleh juga gitu ya. Jadi pokoknya L jadi Ru gitu ya. Oke, salah. Nah, kemudian tadi pengucapan seperti bahasa Indonesia, kemudian sekarang yang kedua, ini cara pengucapan lagi. Kalau U-nya dibaca senyap ya. Jadi misalnya kita ngomong arigatou gozaimasu, itu bukan arigatou gozaimasu. Jadi kita bilangnya adalah arigatou gozaimasu gitu ya. U-nya disenyapin aja. Nah, kalau misalnya ada O begini, arigatou, berarti O-nya itu dibacanya agak panjang. Bukan arigatou gozaimasu, tapi arigatou gozaimasu gitu. Misalnya contoh lainnya hari ini gitu ya, kyo. Orang Jepang ini banyak banget nih, bahasa Jepang tuh banyak o gini. Tapi dibaca hanya kyo, agak panjangan gitu. Tapi o pendek juga ada. Jadi tergantung katanya itu apa. Nah, sama seperti desu. Ini desu juga banyak yang salah karena desu ini disebutnya pengucapannya hanyalah des. Jadi misalnya miku des gitu. Miku des, saya Mike, miku des, Andin des, Alim des, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini kalau des digunakan untuk penutup kalimat supaya terdengar sopan.
biasanya. Kalau misalnya cuma Mike, oh namae wa nan desu ka? Miku desu, gitu kan. Nama kamu siapa? Miku desu, saya Mike, gitu ya. Tapi nggak semua huruf U ini dibaca senyap. Misalnya Maru, itu tetap, atau artinya bulat, tetap dibacanya Maru. Jadi memang tergantung kalimatnya. Kecuali kalau yang Mas dan Des, harus diingat, U-nya ini nggak dibaca, gitu. Oke, selanjutnya sekilas aja. Nah, kalau pengucapan huruf N, ini di tengah, bacanya itu adalah G. Jadi misalnya komik gitu ya, manga. Kita kan biasa seringnya bacanya manga. Yang benar adalah mangga. Ini dibacanya mangga ya, bukan manga. Mangga harum manis gitu ya. Nah, kalau N sebelum G ini, maka dibaca menjadi G. Ditambahin di sini G, jadi kan maka jadi mangga gitu. Tapi, kalau huruf N ini, di sebelum huruf P atau B, dibaca jadi M. Misalnya gorengan tempura. Kita biasa kalau Indonesia mikirnya tempura itu pasti adalah udang ya kan? Kebanyakan udang. Tapi kalau misalnya di Jepang itu semua yang, iya nggak sih? Iya benar, udang nggak? Berasanya udang kan ya. Padahal kalau di Jepang itu tempura apapun gorengan, misalnya kayak bakwan gitu ya, atau yang sayur-sayuran semua adalah tempura. Pokoknya semua gorengan itu adalah tempura. Kalau yang udang ya ebi tempura kayak gitu ya. Nah, tempura ini, karena dia sebelumnya P, maka dibacanya tempura. Padahal tulisannya tempura, gitu kan. Untuk majalah, Shimbun. Ini dibacanya Shimbun atau Shimbun, gitu. Karena N itu agak di belakang. Bisa kayak Cang, gitu kan. Bisa Cang, gitu. Ada Oke, ini sekilas aja. Terus, cara nyebut orang lain, nah ini tadi kan kita kan ada sebut sang, ada Chan juga ya. Nah, kalau san ini biasanya sebutan umum untuk anak kecil sampai orang tua, nenek-nenek 100 tahun juga aman, pokoknya kita sebut sang aja semua ya. Bisa sebutnya, jadi agak gitu, sang, Andin sang, Alin sang, kayak gitu ya. Terus, kalau sama, ini adalah sebutan hormat dari sang. Biasanya tuh orang yang tinggi banget kedudukannya gitu ya, misalnya kayak putri raja gitu, Hime sama, oh Hime sama, kayak gitu ya. Atau kayak bisa pangeran Oji sama, kayak di film-film kayak gitu. Tapi sama itu sering digunakan untuk menulis email. Misalnya kalau kita menulis kepada siapapun lah. Ini kayak pembukaan kepada yang terhormat kayak gitu. Jadi contohnya misalnya Andin sama. Jadi langsung aja di atasnya itu di kepala suratnya Andin sama, dan di bawahnya baru isi emailnya kayak gitu. Pembukaannya adalah Andin sama langsung. Nah, sedangkan untuk Chang ini untuk anak kecil. Misalnya kayak Shinchan kan. Shinchan itu maka dipanggil Chan karena nama dia Shinosuke. Kemudian ditambahkan Chan, maka jadi Chan anak kecil. Kalau Chan ini bisa untuk laki-laki, bisa perempuan, jadi lebih umum. Tapi bisa juga untuk orang yang lebih muda dari kita, kalau sudah akrab kita bisa panggil Chan, kayak gitu ya. Sementara kalau untuk Kun, khusus untuk anak laki-laki. Tapi yang masih kecil atau, ya memang anak laki-laki kecil pasti ya. Dan atau anak laki-laki lebih muda gitu. Misalnya dari bos memanggil ke pegawainya gitu ya. Misalnya Pak Tarokun gitu, bisa juga sih. Yang pasti jangan dipakai untuk orang lebih tua. Nah, yang huruf yang sudah diucapkan oleh orang Indonesia, biasanya yang pertama adalah kata tsu. Jadi dari hiragana itu atau dari katakana, tadi kan ada ta, chi, tsu, te, to, ya kan ya. Nah, yang tsu ini yang paling susah. Karena kayak kata tsunami. Kebanyakan kita nyebutnya jadi tsunami. T-nya nggak kesebut gitu kan. Padahal kita harus kayak agak ngegigit lidah di ujung gitu. Tsu, tsu. Jadi biasanya orang Jepang akan tahu kita ini fasih apa enggak berbahasa Jepangnya, lihat dari kata tsu ini, tsunami gitu misalnya. Terus kata shi, nah misalnya kita sebut sushi, kebanyakan kita sebutnya sushi, ini kayak sushi Susanti gitu kan, kita kayak makan sushi gitu ya, kita makan sushi. Gimana nih, mau nyobain? Kalau shi-nya itu berarti ada huruf y-nya gitu ya kayak sushi. Ada h-nya. Jadi kayak sushi. Harus ada haknya. Sushi. Nah, sushi, ya betul. Sushi. Nah, itu bisa ya. Su. Nah, tsunami. Tsunami. Sushi. Kalau tsunami gimana? Tsunami. Kayaknya nggak kedengeran kan? Iya. Kok agak susah itu kak ya? Iya, gimana kak tadi? Kayak gigit lidah, kayak gigi kita agak ngerapet, tapi kayak lidah kita di belakang gigi gitu loh. Tsunami.
Di sini senang, di sana senang. Di sini tsunami, di sana agak kayak mungkin kayak cuman nggak tahu. Tsunami. Tsunami. Ya, selain host jangan open mic ya. Oke. Ya kira-kira gitu. Nanti lama-lama kalau bisa sering diucapkan nggak lama bisa ya. Kemudian kayak zoo nih, kita juga kalau kita kan sering ketemu merek mobil ya, Suzuki. Seringkali kita nyebutnya apa? Suzuki, ya kan? Suzuki, ya betul Kak. Enak nggak kalau kita ngomong Suzuki, coba? Suzuki. Oh, itu bagus. Oh, Andin sih natural nih, bagus. Karena belum bisa Kak, jadinya membacanya ya apa yang diarahkan sama Bu Guru, jadinya ya Andin ikutin. Suzuki. Atau Shizuka, kayak ini kan pacaran Suzuki. Oh iya, karena Andin biasanya panggilnya Shizuka gitu kan, Shizuka nggak pakai Z gitu. Iya, betul. Shizuka. Nah itu benar. Shizuka. Nah iya. Kita kan kadang enak aja gitu kan langsung Shizuka gitu kan. Sebelum datang ke Jepang juga aku nyebutnya Shizuka. Terus udah apa Jepang, oh namanya Shizuka gitu kan. Akhirnya jadi Shizuka. So. Oke, kita lanjut ya. Misalnya Kak, lanjut. Selanjutnya lagi te. Ini kayak double gitu ya. Bisa kayak gambatte gitu. Kebanyakan kita seringkali cuma ngomongnya gambatte. Jadi te-nya itu gambatte betul. Itu kan gambatte. Jadi kayak double gambatte. Nah, benar-benar kayak neken lidah gitu ya. Bagus. Jadi Irashaimase. Oke. Nah, itu juga sama. Gambatte. Irashaimase. Jadi shy-nya apa ya? Irashaimase. Ya. Gitu kan. Saya waktu isi suara, kalau kayak aku salah nada atau kurang T aja itu bisa diulang-ulang kemarin pas isi suara untuk yang bahasa Jepang itu. Jadi benar-benar ditekannya di sini gitu. Gambatte irashaimase. Oke. Bisa lah. Udah ini hostnya udah pada jago semua, langsung dikasih tahu langsung bisa semua, ternyata nggak susah ya. Oke. Nah ini yang perkenalan dalam bahasa Jepang nanti akan keluar dalam challenge-nya. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Yang pertama, kalau kita ketemu orang lain baru pertama kali gitu ya dalam bahasa Jepang. Jadi yang pertama kita ucapkan adalah hajimemashite. Hajimemashite itu artinya adalah salam kenal. Si-nya ini agak-agak senyap gitu. Jadi nggak hajimemashite. Jadi nggak si-nya nggak kenceng, tapi hajimemashite agak kayak shite gitu. Hajimemashite. Terus kayak tadi kan di depan, miku desu. Ini u-nya nggak dibaca ya. Miku desu. Miku desu atau dalam bahasa Jepangnya. Nah, kalau kita dari Indonesia, kita bilang kara ini artinya adalah dari. Kimashita itu bentuk lampau dari datang gitu ya. Jadi saya datang dari Indonesia gitu. Jadi memang kalau dalam bahasa Jepang itu ada di terakhir. Jadi kita sebenarnya tuh nggak ngerti orang Jepang tuh ngomong apa sampai terakhir dia ngomong gitu kalimatnya, dia selesai baru kita tahu kata kerjanya tuh apa. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu saya minum kopi. Sedangkan kalau dalam bahasa Jepang itu saya kopi minum, jadi kayak begitulah. Makanya jadi Indonesia kara kimashita. Kimashita-nya datangnya terakhir. Indonesia dari datang gitu kan, kalau misalnya menurut Indonesianya. Nah, ini shi-nya lagi-lagi harus agak senyap. Jadi Indonesia kara kimashita. Terakhirnya adalah yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini boleh agak kencang dikit atau mungkin agak hilang dikit juga boleh. Yoroshiku onegai shimasu gitu ya, agak senyap. Nanti dihafalkan karena nanti akan keluar dalam challenge kita. Jadi biasanya yoroshiku ini sebenarnya ada banyak artinya sih yoroshiku onegaishimasu, tapi yang mungkin lebih mendekatinya mohon kerjasamanya kali ya. Biasanya kayak mohon berbaik-baik dengan saya lah, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita baru datang ke Jepang atau mungkin kita baru masuk sekolah gitu ya, mungkin misalnya sebelum kita berteman dengan teman-teman gitu sebagai anak baru, terus kita ngomong yoroshiku onegaishimasu. Dan misalnya kalau kita sebelum masuk ke kantor sebagai anak baru juga, biasanya kita juga akan ngomong yoroshiku onegaishimasu. Tapi walaupun nggak anak baru pun, misalnya kalau kita lagi kerja, baru datang gitu ke kantor ya, terus mau memulai hari tersebut gitu, mau memulai hari itu. Jadi mau memulai kerja di hari itu, kita juga tetap ngomong yoroshiku onegaishimasu. Jadi kata yoroshiku onegaishimasu ini seperti magic word.
di Jepang gitu ya, harus dihafalkan yoroshiku onegaishimasu, karena orang Jepang tuh katanya kalau dengar yoroshiku onegaishimasu tuh kayaknya hatinya langsung senang gitu, kayak langsung lembut, kayaknya bisa nih jadi teman gitu. Jadi diingat-ingat yoroshiku onegaishimasu ya. Sekali lagi saya ucapkan ya. Hajimemashite, Miku desu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Oke ya. Next. Nah, ini kata bahasa Jepang yang mirip dengan bahasa Indonesia. Mata. Tadi sempat ngomong sama Andin ya. Matane. 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 Iya, itu kalau bahasa Jawa jadinya aduh, Kak. Iya. Betul. Jadi kasar artinya ya, mata. Matamu, matane. Nah, tapi kalau di bahasa Jepang, mata ini artinya sampai jumpa. Jadi mata ini artinya sampai jumpa, matane gitu kan, tambah ne. Kayak ya gitu ya, sampai jumpa ya gitu. Terus aku ini bahasa Indonesia adalah membuka. Jadi aku membuka, kamu menggigit. Aku kamu. Tapi bacanya sama ya, Kak? Aku kamu, Iya. aku kamu. Oh, oke. Betul. Jadi bahasa Jepang tuh gampang sebenarnya cara bacanya. Kayak bahasa Indonesia aja gitu. Mata, aku, kamu, iya, gitu kan? Soto, gampang. Kira-kira, kaki, kura-kura sama. Mata sampai jumpa. Aku membuka, kamu menggigit. Waduh, gawat juga. Terus, iya. Iya itu artinya tidak. Nah, lo kan jadi berlawanan. Ini soto enak malah di luar artinya kan, soto. Terus kira-kira, nah, artinya mereka malah kayak kira-kira bersinar gitu. Terus kaki, buat kita kaki-kaki kan, buat mereka kalau kita bilang, aku bukan makan kaki nih, ternyata makan buah kesemak. Iya. Buah kesemak, oke. Buah kesemak, jadi gampang banget ingatnya. Ini kura-kura, ini kepala pusing gitu ya. Banyakan kura-kura. Jadi ya, dan lain-lain ada lumayan banyak juga sebenarnya kata yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia tuh bisa dilihat nanti kalau misalnya makin belajar bahasa Jepang ya. Nah, ini ada onomatope, kata tiruan bunyi. Ini kemarin ada pesanan dari Pak Presiden. Mungkin bisa ditampilin juga, lucu ya. Ini kalau kayak kucing, kalau Indonesia kan meong ya. Kalau di Jepang ini bacanya nya. A-nya panjang. Nya. Kalau anjing wang. Kalau sapi mo. Kalau tikus cu. Kalau kerok. Mungkin nanti kalau ada challenge lain mungkin bisa kali ya isi suaranya dubbingnya pakai ini ya. Sampai sebutin bahasa Jepang ini terus niruin suara kodok gitu ya. Mungkin tahu yang Keropi dari Sanrio Hello Kitty itu kan dari ini. Iya, Keropi. Oke. Anak ayam Pio juga ada nih, merek yang kayak kartun, ada Pio. Gambar kartun, iya betul kan, warna kartun anak ayam kalau nggak salah itu. Betul. Nah. Oh, dari situ namanya. Emang kayaknya ngefans juga kali. Enggak, Kak, soalnya kan Andin ada anak kecil, jadinya kalau beli baju itu kan ada toko anak ayam gitu, terus ada tulisan di bawahnya Pio gitu kan, Pio gitu kan. Andin kira itu memang oh ini baju Pio gitu, nggak tahu kalau itu memang bahasa Jepangnya anak ayam, seperti itu Kak. Ternyata harfiahnya langsung gitu ya, Pio ya Pio gitu ya. Anak ayam. Terus tapi ayam jantannya berubah langsung pas dia udah gede, koke koko. Dia double K jadi koke koko. Oke. Kalau monyet uki. Kalau bebek ga. Kalau burung picu. Nah, kalau yang mengaum bisa juga monster gao gitu. Nah, ini senyum on maksudnya kalau kita senyum kayak kayak kesenangan gitu. Itu bahasa Jepangnya nia gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Jepang ini banyak yang kayak double gini juga ya, diulang-ulang gitu loh. Kalau senyum ramah niko. Terus kalau untuk kayak menggambarkan sesuatu yang lembut dan ringan, misalnya kayak roti, itu bisa disebutnya fua. Ini lupa sebut pakai alfabetnya ya, fua bacanya, fua. Nah, bisa juga untuk rambut. Misalnya iklan sampo gitu, habis pakai rambutnya dikibas, fua gitu. Bisa juga ya. Atau sara-sara. Oke, nah ini yang terakhir. Jadi kalau kita ngelihat bahasa gaul tahun 90-an sama zaman now gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau anggota Cafe Dai
misalnya menggunakan kata berikut ini pakai gang misalnya ya, ketahuan tuh tua, berarti udah tua ketahuan. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama anak muda, kita ngikutin juga, bilangnya sekarang pien gitu. Kalau misalnya kita shock gitu ya, misalnya lagi kaget, nyebutnya jangan gang. Biasanya kalau kita di anime, yang anime Jepang sih biasanya ya, itu ada tulisan ini katakana ya, karena tajam-tajam begini, ini katakana. Biasanya tuh di anime ada tulisannya gang gitu, kalau misalnya lagi shock, karakternya lagi kaget gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang, pakainya adalah pien gitu. Aneh banget ya. Udah nggak tahu artinya apa pien ya. Terus kalau lagi shock, bisa juga ngomongnya zuko. Terus ada atau enggak shobong. Aku sendiri nggak tahu nih artinya apa sebenarnya gitu ya. Cuman mereka seneng aja ngomong kayak gitu. Zuko, shobong, kayak gitu-gitu. Dan kebanyakan suka pakai katakana karena kalau katakana itu dianggapnya kayak lebih keren gitu. Aneh kan? Jepang juga berasanya kalau yang pakai katakana itu kayak pakai bahasa Inggris kan. Mungkin berasa kayak pakai bahasa asing. Padahal bahasa buatan mereka sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau orang yang umur 40-an tahun, bilangnya gabing kalau gitu ya. Atau gacon. Atau ajapa. Nah, kelihatannya lebih tua banget kalau pakai 3 ini ya. Jadi kalau bisa sih biar kita kelihatan lebih muda gitu, pakainya ini zuko atau shobong atau pien gitu ya. Nah, anak muda di Jepang tuh dikit-dikit ngomongnya tuh maji deh, kayak gitu-gitu kan. Kalau kita dengerin juga youtuber-youtuber kayak si Jerome juga sering banget tuh pakai maji deh, kayak gitu-gitu sama teman-temannya kan. Nah, tapi mungkin itu udah agak-agak ketinggalan dikit. Jadi mungkin yang sekarang dipakai ma. Nah, kalau kita pakai ma, mungkin kita akan kedengaran lebih sophisticated gitu, lebih zaman now. Oke, dan yang terakhir ini kalau bisa kita ngangetin makanan di microwave, biasanya kita suka bilang cing suru gitu. Jadi cing itu bunyinya kayak cing, kayak gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang udah dipakainya pi ternyata. Jadi pi lebih panjang ya Kak. Pi suru. Iya, pi suru. Kalau ada garis gini berarti dia panjang, pi suru. Dan pakai katakana. Jadi kalau kita biasa ngomong orang-orang sini, biasa orang Indonesia gitu ya, misalnya kita mau makan nasi yang udah ada di kayak di Lawson gitu ya, ada di supermarket, kita tinggal masukin ke microwave aja, diangetin. Kita sebutnya nasi cing. Nah, nasi cing. Tapi kalau di sini nasi kucing, Kak. Nasi kucing. Nasi kucingnya enak kan, ada banyak. Ini nasi tawar doang. Nasi putih biasa gitu, nasi cing gitu kan. Nasi yang diangetin. Oh, ini di sini nasi putih, nasi cing. Nasi cing. Tapi ya mungkin kalau kita mau lebih gaul lagi, nyebutnya nasi pi kali zaman sekarang gitu ya. Kayaknya sih gitu. Oke, sekian aja deh untuk bahasa Jepang. Baik, ternyata seru juga ya bahasa Jepang. Nah, sebelum kita ke challenge nanti yang sudah disiapin, ini ada beberapa pertanyaan Kak dari teman-teman KVDAI. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Jenny, KVDAI 996 Pamangkat. Belajar tulisan katakana itu bagaimana? Terus rasanya belajar baca katakananya itu lebih susah, untuk belajar katakananya itu seperti apa? Bagaimana? Oh ya, kalau kita belajar katakana, tadi seperti yang aku taruh di sini deh ya, aku kasih lihat di sini ya. Salah. Bentar dulu. Oh ya, ini belum. Bentar ya, coba aku tulisin dulu. Kalau kita belajar katakana, bentar ya, aku share screen lagi. Nih, ini kan hiragana tadi ya. Kalau yang katakana, nih, sebenarnya tidak ada cara lain selain dihafalkan. Dan itu sudah ada caranya ya Kak ya? Yang pertama harus turun dulu. Iya, jadi bisa lihat dari sini nih. Yang pertama nih, urutannya ke satu bisa gini, serot-serot kelihatannya kursornya ya. Kelihatan. Dulu terus ke bawah. Ini adalah huruf A. Kemudian huruf I-nya dari kanan ke kiri, seret. Terus 2 dari atas ke bawah, seret, I gitu. Kemudian yang U-nya begini, ke bawah lagi begini, ini. Jadi memang nggak ada cara lain selain dihafalkan. Dan memang katakana ini kan untuk serapan bahasa asing gitu ya. Jadi kayak nama kita atau negara, nama negara gitu ya, atau nama siapa gitu, pokoknya semua yang asing-asing itu pakainya katakana gitu loh. Jadi memang harus dihafalkan ya, tidak ada cara lain.
Karena dulu pun waktu aku menghafalkan katakana-nya, itu biasanya aku tulis satu-satu gitu di buku kotak-kotak gitu ya, atau nggak usah kotak-kotak juga nggak apa-apa sih, yang biasa aja, yang penting kayak ke kanan atau ke bawah terserah gitu. Satu huruf aku bisa tulis kayak 5 biji kayak gitu ke kanan misalnya kan, yang I 5 biji ke kanan, nanti lama-lama jadi hafal. Dan mungkin yang lebih cepat hafalnya kalau misalnya kita menantang diri sendiri, misalnya kita bikin nama negara, bisa Indonesia gitu ya. Akan lebih cepat kalau misalnya kita ngafalnya secara random gitu. Misalnya Indonesia, ini kita ambil I nih, I ya kan. Kemudian kita cari ke bawah, N. Nah ini Indonesia N kan, I N. Terus do-nya, do itu di sebelah kanan ini, to. Ini kan to nih, ini to. Kemudian ditambah teng-teng. Semua yang tambah teng-teng itu dia berubah jadi D. Kayak ini kan, tak jadi da. Tapi ci khusus dia jadi ji. Su jadi zu. Te jadi de. To jadi do. Memang awalnya yang agak kayak membingungkan gitu ya kalau kita ngelihat ya. Tapi pelan-pelan aja gitu. Misalnya kayak K jadi G, S jadi Z kayak gitu. T jadi D. Nanti kalau bisa Indonesia, tadi udah I-nya udah dapet, N-nya udah dapet, T-nya udah dapet, terus tambahin teng-teng jadi do. Kemudian kita ke bawah lagi, cari ne. Ini begini kan, ne. Kemudian kita cari ke bawah lagi, tadi ke atas ya, ini shi ya. 1, 2, 3, shi. Kemudian A. Nah, jadi deh Indonesia gitu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua Kak, ini dari Kak Fasya, KVDI 1310 dari Bandung. Kak, seringkali ada perbedaan di akhir, seperti Haji Memasite dengan Haji Memasita. Apakah itu berbeda? Haji Memasta. Beda belakangnya aja, Memasita sama Site. Tuh. Haji Memasta. Nggak ada ya Haji Memasta ya, adanya Haji Marimasta ya. Misalnya kayak itu kayak memulai sesuatu gitu. Haji Memashite ya, adalah kayak kalau kita berkenal dengan orang lain, itu adalah bentuk T gitu loh, Haji Memashite. Tapi Haji Memashita ya, saya nggak pernah dengar Haji Memashita ya, adanya Haji Marimasta. Kalau Haji Marimasta berarti sudah kita mulai gitu ya, sesuatu yang sudah kita mulai. Kalau ingat-ingat aja pokoknya kalau T itu penghubung ke kalimat selanjutnya. Jadi masih kayak kalimat pertama dan kalimat kedua dihubungkan dengan T gitu ya. Sedangkan kalau ta itu adalah bentuk lampau. Jadi kayak tadi kan, misalnya nih kita arigato gozaimasu gitu ya. Arigato gozaimasu bentuk lampaunya arigato gozaimashita gitu. Jadi tambah mas jadi shita. Pokoknya belakangnya ta biasanya sudah menjadi lampau. Kalau yang T itu adalah kayak kata penghubung gitu loh. Misalnya apa ya? Misalnya kayak kata lain nih, teh itu misalnya pakai oishi, oishikute, apa-apa lagi gitu misalnya, oishikute, yasui desu atau murah gitu ya. Jadi rasanya enak dan murah kayak gitu misalnya. Jadi kayak penghubung gitu. Untuk keterangan 1 dan keterangan 2 itu bisa pakai te. Kalau Haji Memashita memang sudah berdiri sendiri gitu. Haji Memashita tidak ada ya. Saya belum pernah mendengarnya. Apakah mendengarnya dari mana ya Haji Memashita ya? Pernah dengar? Nah itu Kak, ini adalah pertanyaan dari member. Oke. Sejauh ini tidak ada ya. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Awang, KVDI 1150 dari Bengkulu. Sebagai orang awam yang baru kenal sama bahasa Jepang, lebih baik belajar dari mana dulu ya Kak? Tips dan triksnya seperti apa? Terima kasih. Oh iya, tadi dari awal mungkin pas yang saya bilang itu, kita harus belajar dari hiragana, katakana, baru nanti kanji. Jadi kanji belakangan aja nggak apa-apa. Yang pertama harus bisa hiragana tadi itu. Karena hiragana tadi itu sangat penting. Kalau kita bisa hiragana aja, kita sebenarnya bisa lumayan bertahan hidup di Jepang gitu kan. Karena anak-anak, setidaknya sampai anak SD kelas 1, sebelum anak kelas 1 itu, mereka bisa baca hiragana. Kadang-kadang kayak di kereta atau mungkin di stasiun, kebanyakan juga sudah ditulis gitu. Di atasnya kanjinya ada tulisan hiragananya aja. Jadi kita meskipun kita nggak bisa bahasa kanjinya apa, tapi kita bisa baca hiragananya, pasti kita aman deh dimanapun kita berada gitu di Jepang. Nah, jadi yang pertama kita hafalkan adalah hiragana. Tadi yang seperti saya bilang, saya ini lagi deh. Screen-nya saya share lagi. Jadi memang kita harus menghafalkan tadi kata kuncinya adalah
Bentar ya. Nih. Nanti akan dibagikan juga mungkin ya kertas ini ke teman-teman semuanya ya. Google Sheet-nya ini. Hiragana, Iya. oh ini nih. Nanti dibagikan. Untuk hiragana dan katakana, jadi hafalkan depannya saja nih. Akasatana hamayarawa. Ini harus hafal luar kepala ini. Akasatana hamayarawa. Urutannya. Nah nanti kalau sudah hafal A, I, U, ini akasatananya, tinggal tambahkan A, I, W, O gitu. A, I, W, O, terus diikuti kakiku keko. Ngikutin aja kan A, I, W, O, A, I, W, O semua ya. A, I, W, O, kakiku keko, sashi suseso, tachi tsuteto, nani nuneno, hahifu heho, mami mumemo, yayuyo, rairurero, wow, Jadi semua harus dari hiragana dan katakana. Nanti kalau sudah bisa, baru nanti kita pelan-pelan ke kanji. Jadi JLPTN 5 ini Berarti intinya untuk belajar bahasa berarti harus menghafalkan hiragana dan katakana dulu ya Kak ya? Iya benar. Jadi nggak bisa lari dari hiragana katakana. Yang pertama harus dia dulu. Yang pertama harus ini dulu, baru ke kanji. Nanti kalau kalau pengen pengen belajar di sini gitu ya. Kalau pengen tinggal di sini. Tapi kalau cuma ingin berbicara dengan orang Jepang sih, mungkin bisa langsung belajar kayak percakapan aja gitu. Nggak masalah. Tapi kan pasti baik Kak. Lebih bisa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Fitriani, KVDAI 1069 dari Bekasi. Di Jepang ada bahasa halus dan bahasa kasar juga nggak Kak? Kalau di Jawa kan ada bahasa krama dan bahasa krama halus gitu Kak. Itu ada nggak di Jepang? Oh ya pastinya ada. Ini misalnya kalau kita ngomong kamu gitu ya. Misalnya kalau kamu kan anata, watashi kan saya, kamu adalah anata. Tapi kalau misalnya kita mau kasar ke orang lain, anata itu jadi kimi, atau lebih kasarnya lagi itu kayak di anime kisama. Itu udah kayak ngatain orang. Jadi ada bahasa halusnya, ada bahasa yang pastinya ini dong ya, yang kasarnya gitu. Atau misalnya watashi. Misalnya watashi adalah saya. Kalau watashi sih nggak kasar ya, tapi mau lebih halus lagi bisa menjadi watakushi gitu. Tambahin ku. Watashi menjadi watakushi. Itu menjadi lebih halus gitu. Pasti ada. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bang Ye, KVDAI 020 Padang. Konbanwa Mikusan, kenapa saat orang Jepang ngobrol, saat yang satu ngomong, yang satu lagi kadang menyela dengan bilang, oh, hai, atau bagaimana itu? Apakah itu kebiasaan atau memang masuk dalam grammar bahasa? Oh ya memang kalau orang Jepang itu kalau kayak ada kayaknya mereka tuh katanya harus kayak merespons gitu biar kesannya tuh kayak mendengarkan dengan baik. Sebenarnya itu bukan menyela. Jadi mau menunjukkan kalau dia tuh atentif terhadap apa yang kita katakan. Gitu kan misalnya lagi ngomong apa? Antusias gitu ya kayak. Antusias. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada IWO keluar semua kayaknya. Gitu kan. Tapi mungkin jadi itu wajar ya kayak di sana itu ya? Wajar. Memang itu orang Jepang kalau ngomong pasti kayak gitu kok. Kebanyakan gitu. Menunjukkan kalau dia tuh tertarik dengan apa yang kita katakan. Jadi dia bukan nyelak kok. Sebenarnya memang dia ini sangat apresiasi dengan apa yang kita katakan seperti itu kok. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aji Nugroho, KVDAI 418 Lampung. Tips cepat hafalan kosakata. Bagaimana Kak? Dari tadi kan sudah ada tuh cara cepat belajar bahasa, harus ngafalin hiragana ya? Hiragana dan itu tadi tips cepat hafalannya sekarang. Nah, kalau biasa sih kalau aku dulu ya, pertama dari misalnya kita belajar dari sesuatu yang menyenangkan. Kita belajar kosakata itu dari apa biasanya anime atau mungkin dari lagu gitu kan. Kalau dari lagu kan kita lebih enjoy, diulang-ulang lagi kan biasa kata-katanya kayak gitu. Nah, kita cari perkata, terus kita tuliskan dalam notes kecil yang bisa kita bawa-bawa kemana-mana misalnya kan. Biasanya kalau kita sudah menuliskan sesuatu, biasanya akan lebih cepat kita ingatnya. Atau mungkin di HP lah atau gimana. Tapi saya sih anjurkannya tulis pakai tangan lebih enak, malah lebih cepat gitu. Kayak notes kecil, atau misalnya kita ketemu kalimat yang kita suka, langsung cepet-cepet tulis gitu kan, di kalimat di notes itu. Terus kita sering-sering baca, dan kita praktekkan ke teman. Kalau bisa sih ada temennya, misalnya kayak ada lawan bicaranya gitu kan,
nanti lama-lama pasti akan terbiasa gitu dengan pendengaran dan lama-lama jadi hafal. Aku sih biasanya kayak gitu ya caranya ya, kayak ada bawa notes kecil gitu, ada kayak buku kecil yang dibawa kemana-mana, ada yang kata-kata bagus langsung cepat-cepat ditulisin, jadi biar cepat ngafalnya. Oke. Baik Kak, pertanyaan berikutnya dari Kak Goy Chai, KVDAI 1323. Apakah ini akan rutin dilakukan karena saya di Jepang sudah 1 tahun masih Purnihongo. Apa itu Kak? Purnihongo. Purnihongo? Oh, maksudnya ke 4? Iya, ini apakah ini akan rutin dilakukan karena saya di Jepang sudah 1 tahun masih Purnihongo. Oh, maksudnya masih kurang bagus, kurang masih, baik gitu ya, maksudnya Nihongonya. Mungkin kurang, ya. Yang rutin dilakukan apa nih? Mungkin belajarnya mungkin. Antara ini, belajar ini apakah rutin dilakukan gitu mungkin juga. Karena dia masih miskin dengan Nihongonya gitu loh, masih kurang pengetahuannya tentang Nihongo masih kurang banyak gitu. Ya, nanti kalau misalnya gitu. Oh gitu. Ya kalau misalnya tadi pengen belajar sampai N4 sih ya, sampai bisa N4, ya itu masih bisa sih kalau dari pelajaran yang dari NHK tuh masih bisa kok. Tapi kalau udah N3 ke atas mungkin memang harus cari lagi bahannya sendiri ya, karena kan kebutuhan orang masing-masing berbeda ya. Apalagi kalau misalnya dari Jepang, mungkin ya banyakin aja ngobrol sama orang Jepang, lama-lama jadi lancar ya. Memang harus belajar sendiri sih di rumah juga gitu. Kalau untuk ini KVDAI ini baru kali ini dong kalian belajar bahasa Jepang ya. Ini kan untuk pemula semua ya, nggak sampai ke level JLPTN berapa gitu ya. Iya betul Kak. Oke, pertanyaan berikutnya. Suneo nih Kak. Masih level Suneo. Masih level Suneo. Saya masih level ini. Siapa itu yang suka makan bukan Shizuka Kak, lebih kecil lagi. Adiknya Shinchan. Siapa itu Kak? Bukan adiknya Shinchan, adiknya. Nah, ya itu Himawari. Oh, cocok ya kayak bajunya ya. Himawari-chan. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya dari Siti Maida, KVDAI 469 Bandung. Tips belajar kanji dong, ini yang kayaknya paling sulit. Seperti apa? Belajar kanji. Memang semua itu kalau yang saya juga sering dengar kayak dapat pertanyaan dari para pendengar gitu ya, kalau radio, Kak gimana caranya biar cepet belajar kanji atau cepet hafalnya? Ini tidak ada cara lain selain 3L, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Jadi memang orang Jepang pun mereka dari SD kelas 1 itu belajar kanji itu nggak terelakkan. Jadi memang mereka harus belajar dari kecil gitu kan. Dalam satu kanji misalnya dilatih ditulis berulang-ulang sampai 5-10 kali kayak gitu loh. Jadi ya gak ada cara lain, memang harus diulang-ulang ya. Oke Kak. Kita kayak tadi lagi kayak mungkin kita bikin di notes kecil lagi bisa kali kayak gitu. Apa kanji yang kita sukai, atau mungkin mulai belajar dari yang JLPT gitu ya. Kayak yang aku tulis di YouTube aku juga itu kan mulai dari JLPT N5 gitu ya, yang mulai dari yang paling mudah. Nah, itu bisa dipelajari dari situ. Dari kamus juga biasanya banyak sih bisa dipelajari juga. Oke, berarti harus sering latihan ya Kak ya kalau untuk menulis itu, belajar kanji. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Big Deal KVDAI 1247 Dili. Di tulisan hiragana apa benar tidak ada spasi? Iya betul, semua bahasa Jepang itu tidak ada spasi, sampai kanji pun tidak ada spasi. Jadi memang bahasa Jepang asli tidak menggunakan spasi. Oke Kak, pertanyaan terakhir sebelum challenge. Ya Kak? Tukang roti, saya jadi lapar ini. Tukang roti dari tadi lewat apa gimana? Kayaknya cuma lewat Kak. Seru banget ya. Aduh, Jepang iya, biasa kan. Oh iya, kangen ya Kak ya sama Indonesia ya Kak ya? Iya, oke. Sorry. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Nurul Asmi Tibiani, KVDAI 232. Dulu Kak Mika belajar aksara Jepang itu butuh berapa lama sih? Terus sampai bisa menuliskan kalimat. Nah, itu kan belajar dulu terus sampai bisa menuliskan kalimat itu berapa lama? Ini tergantung niat dan motivasi ya. Kayaknya kalau misalnya kita pengen cepat hafal pun, secepat-cepatnya sehari pun bisa kelar. Kalau kita memang benar-benar pengen menghafalkan hiragana semuanya gitu ya, sehari pun bisa kalau kita mau gitu. Bisa asalkan kayak sering diulang-ulang, ulang-ulang terus lama-lama bisa. Waktu itu dulu aku sih kayak untuk bisa menuliskan hiragana itu ya butuh kayak berapa hari lah ya, hiragana dan katakana. Karena mungkin waktu itu aku belajarnya nggak terlalu intens, jadi kayak seminggu
seminggu banget aku udah hafal di luar kepala karena memang udah niat banget pengen pergi ke Jepang kan. Jadinya aku benar-benar tiap hari latihan gitu, ulang-ulang terus aiweo, kakeko, hiragana, katakana sampai benar-benar hafal. Karena aku pikir ini sangat terpakai sekali gitu dan nggak bisa dihindari kalau kita sampai di Jepang. Dan memang ternyata berguna banget kalau kita bisa hiragana dan katakana itu, kita bisa bertahan di Jepang. Jadi nggak perlu kanji yang susah pun kita bisa bertahan di Jepang sebenarnya dengan hiragana dan katakana itu. Itu. Oke, baik Kak. Itu adalah pertanyaan terakhir dan sebentar lagi kita akan ada challenge. Nah, challenge ini untuk teman-teman sahabat KVDI sebenarnya sudah disiapkan oleh Kak Mika. Itu berupa potongan video pendek yang akan didubbing dengan teman-teman dengan bahasa Jepang, tapi yang simple, yang tadi sudah Kak Mika contohkan. Mungkin sebentar lagi mau dilihat, kan mau di share screen mungkin videonya. Oke, saya share ya. Oke, sebentar. Oh, kencang deh bunyi. Nah ini. Cuman sedikit aja kok ini teman-teman, cuma 12 detik videonya. Nanti teman-teman bisa mencoba dubbing. Sebentar Kak, nanti Andin coba share tuh. Bentar. Tunggu. Oke, itu sudah diketik ya sama Kak Mika. Nama Desu Indonesia Kara Kimashita Minasan Yoroshiku Onegaishimasu. Susah juga ya. Itu des, Indonesia Kara Kimashita Minasan Yoroshiku Onegaishimasu. Ya, kayak gitu ya. Nah, gitu. Oke. Sekarang videonya Andin sudah dapat videonya? Mic-nya dibuka Andin, mic-nya dibuka. Ini masih coba dikirim Kak, cuman kayaknya berhubungan dengan sinyal. Kalau suaranya aja sama musik boleh ya Kak ya? Oke, dari saya aja. Oh, baik. Oke. Bentar ya. Nah, mungkin Kak Mika bisa dipraktekkan dengan video ini bagaimana mengucapkannya ya. Oh ya, baiklah. Oke, Kalau gitu ya. aku yang praktekin ya. Ya, diperhatikan ya teman-teman sebelum challenge-nya dimulai. Ikut Indonesia Kara Kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Nah, gitu dia. Oke? Siap ya teman-teman ya? Oke, sekarang dimulai dari siapa dulu Kak Andin? Kita mulai dari Dili ya. Oke, dari Dili, boleh? Dili ya. Oke. Siap, open mic ya. Yang lainnya Open jangan mic ya. open mic ya. Siap Dili? Siap. Oke, 1, 2, 3. Dili des, Indonesia Karakimashita. Minasan yoroshiku onegaishimasu. Susah. Oke, susah ya. Oke, terima kasih Dili. Oke, makasih. Terima kasih Kak Dili. Selanjutnya ya, Jawabannya udah bagus, Yovita. mantap. Mantap. Iya, Mm-mm. iya Mas Alim. Oke. Mbak Yovita. Oke. Iya siap. Kak Oke, Yovita. siap ya. Yuk, 1, Halo, 2. iya Kak Andin. Mas Alim. Yuk. Iya. Yovita desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Yes. Gimana Kak Mika? Boy, mantap. Boy, Bagus. mantap. Suaranya memang kayak anime nih Yovita ya. Iya. Mantap. Ya. Goy. Berikutnya Fasya. Hadir. Silakan Kak Hadir. Fasya. Oke, siap Fasya? Siap.
Ya, 1, 2, 3. Rasia desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Cie. Kawaii, imut. Imut. Lucu. Imut. Lucu. Oke, selanjutnya Ini. dari Simada. Open mic. mic. Open mic. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Shiki desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Cie. Wah, ini anime banget ini. Suaranya anime banget ini. Iya, suaranya ya. Keren. Oke. Oke. Selanjutnya Thank Kak you. Ben. Jenny apa Ben ini dulu nih? Jenny dulu. Jenny. Oh iya, Kak Jenny ya. Oke. Kak Jenny, oke. Jenny siap ya? Halo Jenny. Oh, Jenny. minta terakhir Kak, katanya Kak. Oh minta terakhir. Oke, kalau gitu Iya. Awang. Oke. Oke. Awang. Oke, siap Awang ya. I'm 1, ready. 2, 3. Awang desu. Indonesia kara shimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Yes. Gimana? Kami ke Cimasta jadi Cimasta ya. Jadi Cimasta. Gak apa-apa, tadi mungkin karena Gak apa-apa. kecepatan aja kali. Berikutnya Daneswara. Tes. Oke, siap ya Mas Danes ya. Iya. 1, 2. Danes desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Yeah, pas. Wes, ini suaranya cool gitu ya. Kalau anime Cool. Suaranya cool. Mantap. Suara bapak nih. Bapak-bapak. Aji berikutnya. Oke. Ya, Mas Aji silakan open mic. Aji Lampung. Tes. Oke, siap ya. 1, 2, Oke. 3. Aji desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Iya. Boleh, Oke, boleh, thank boleh. you. Bagus, Boleh bagus, saya, Aji, ya. bagus. Iya. Berikutnya Asmi. Asmi open mic, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Suni desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Yes. Ini kayaknya tegas-tegasnya sudah ke Jepang-Jepangan ini ya kami kayak. Kayaknya udah sip ini Kak belajarnya hari ini. Mantap. Thank you Asmi. Berikutnya ada Winner dari Bekasi. Winner. Halo Winner. Hai, onegaishimasu. Konnichiwa. Siap ya? 1, 2, Hai. 3. Sakuya desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Oke. Ini kayaknya udah pernah belajar bahasa Jepang kayaknya. Dia awal-awal Iya, udah hai onegaishimasu katanya. Pernah ke Jepang kayaknya ini ya. Pernah ke Jepang winner ya. Oke, makasih Mas Winner ya. Berikutnya Ben. Selanjutnya. Open mic, Ben. Tuh. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Mendes, Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Oke. Oke. Terima kasih Ben. Mantap, Berikutnya, mantap. mantap. Jenny. Di mana suaramu Jenny? Oke, siap ya Jenny ya. Oh. Ya. Jenny 1, 2, 3. Iya. 私、ジェニーです。インドネシアから来ました。皆さん、よろしくお願いします。
Oke. Mau diulangi lagi? Kedengeran ya? Iya kedengeran, cuman videonya sama suaranya telat. Siap ya? Oh, Saya ulangi ya. Tunggu. Oke, sekali lagi ya. Jenny. Ready? Ya. Oke, 1, 2, 3. Watashi Jenny desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Oh yes. Oke. Kalau watashi tambah wa kalau bisa ya. Watashi wa Jenny desu. Watashi wa. Tapi tadi udah keren kok. Sip. Oke, kita selanjutnya dari ke siapa nih? Nita. Kak Nita. Iya, betul Kak Nita. Halo, open mic Kak Nita. Halo Nita. Nita dari Kak Malang. Nita open di mic. Malang. Nah, Oke, kita skip dulu. Ati Bekasi. Halo. Oh, oke. siapa ini? Ini Ati. Ini siapa ini? Nita. Kak Ati atau Kak? Nita ya. Oke. Kak Nita, Ati off dulu ya. Nita dulu ya. Siap Nita? Oke. 1, 2, 3. Halo. Watashi wa hilang skip videonya. Oke. Lagi. Diulang nggak? Diulang. Iya. 1, 2, ya. Watashi wa Nita desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Oke. Gimana Kak Mika? Boleh lah, boleh. Boleh. Jangan cepet-cepet aja bacanya, nanti bisa. biar resikonya lebih jelas ya. Lagi dikejar ninja kayaknya dia tuh. Iya kayaknya benar. Ati. Sip. Kak Ati, Bekasi. Iya. Kak Nita, mic-nya di off ya. Kak Nita mic-nya dimatikan. Oke, Kak Ati siap ya? Halo Kak Ati. Iya. Oke, 1, 2, Iya, 3. siap. Watashi no name wa Ati desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Mungkin videonya baru datang terakhir. Baru datang terakhir sinyal nih mungkin ya. Kak Ati mau diulangi lagi? Udah bagus ya? Oke, baik. Makasih Ati ya. Improvisasi pakai nama yang lagi. Sip. LB. Keren Kak Ati. LB open mic. LB dari Semarang. Halo. LB. Oke, kita skip dulu. Faisal. Oh iya, sorry. Ada LB. Oke. Benar ini baliknya gimana? Oke, LB dulu ya. Bentar. Lihat videonya. Oh ini. Iya. Oke. Siap ya, LB ya. Oke. Oke, yuk. LB desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Kecepatan. Bagus. Iya, biar kecepatan oke. Berikutnya Faisal. Makasih ya, LB ya. Thank you. Faisal. Siap Faisal? Silakan. Siap. Faisal. Mulai ya. 1, 2, yuk. Faisal desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Sip. Yoroshiku bagus. Ya. Tadi Yoroshiku. Kebalik. Mantap. Bagus. Masih ada waktu untuk challenge lagi, Kak Mika? Masih ada kayaknya Kak. Bisa? Bagaimana Kak? Boleh, masih ada 10 menit lagi. Oke, Syam mau ikut Syam? Syam Desu? Kalau mau ikut bisa open mic. Siapa Kak? Syam ini. Ayo. Oh ya, Syam. Oh ya, oke. Syam Desu? Iya, halo. Oke. Open mic ya, siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3.
Sakura desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Oke, baik. Sip. Bagus. Udah. Ini udah bisa part time kerja di Jepang ya ini. Satu lagi. Ada lagi? Bisa Kak. Nah, ada lagi Kak satu. Kak Faisal. Kak Faisal sudah tadi. Faisal sudah. Cek Faisal yang lain. Oh, Faisal Bukan, yang lain. Faisal yang lain Di Kak. Jepang dia nih, Jepang. Oke, sip. Oke, siap ya Faisal ya. Fukuoka. Wow, di Jepang. Oh, Ya. asik. Siap ya? Tapi nggak bisa bahasa Jepang. Jepang coret nih berarti ya. Jepang coret. Oke. 1, 2, 3. Faisal desu. Indonesia kara kimashita. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Oke, sip. Thank you Mas Faisal. Bisa langsung diterapkan. Oke, udah semua ya. Oke, Kak masih ada satu lagi Kak, itu Kak Una. Oh, Kak Una. Oke, satu lagi ya ini ya. Ya, satu lagi ya terakhir. Oke, satu lagi. Sebelum menutup. Belum, mudah-mudahan. Ya ini. Siap ya Kak Una ya. 1, 2, 3. Watashi wa. Belum. Watashi wa Ina desu. Indonesia kara kimashita. Minasan yoroshiku onegaishimasu. Alright. Ini juga kawaii suaranya. Lucu. Wih, keren. Keren, mantap. Oke. Monggo silakan Andin. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi challenge hari ini. Mungkin ada yang ingin mencoba, yang belum ikutan challenge, bisa nanti silakan. Nanti dibagi ya Kak ya, di grup videonya. Terus nanti bisa di-upload di Instagram dan bisa di-tag nih ke Kak Mika untuk minta, bagaimana nih Kak, kurang apa, begitu. Saya tunggu ya tagnya ya. Terus ini ya. Baik, Andin mengucapkan juga terima kasih kepada Kak Mika untuk ilmunya hari ini dalam bahasa Jepang. Sama-sama, terima kasih Andin Mungkin dan juga KVDI. Semoga nanti di lain kesempatan ada ilmu baru yang akan diajarkan di teman-teman member KVDI Indonesia. Ya. Baik Kak, mungkin bisa baik Kak, untuk kesimpulan hari ini, berarti kalau untuk belajar bahasa Jepang itu adalah yang pertama harus dihafalkan ya Kak ya, yang dari kata-kata yang mudah, paling mudah dulu, dan harus sering berlatih hiragana. Dan harus sering berlatih. Baik, dari Kak Mika, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman member KVDI supaya tetap semangat belajar bahasa Jepangnya itu seperti apa? Iya, yang pasti untuk penyemangat ya, apa ya, kita harus tetap berusaha. Pokoknya jangan pantang menyerah gitu ya. Kita pokoknya pantang menyerah lah ya. Jangan pantang menyerah jadi menyerah ya. Pokoknya kita pantang menyerah. Apapun itu, misalnya kita punya kejarlah, karena memang ada banyak kesempatan untuk bisa ke Jepang, baik itu misalnya magang, bekerja, sekolah, atau mungkin yang lainnya gitu ya, untuk jadi perawat, itu semua pasti ada jalannya, asalkan kita terus berdoa dan bekerja, berusaha dengan kuat gitu ya, pasti kita akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Jadi tetap semangat untuk teman-teman KVDI, kalau ingin menjadi penyiar atau mungkin menjadi voice over di Jepang juga ada banyak terbuka kesempatan, jadi memang dari awal harus bisa bahasa Jepang juga dikit-dikit, ya itu jadi motivasinya ya. Motivasinya adalah untuk bisa bekerja, untuk bisa datang ke Jepang, jadi bahasa adalah nomor 1, at least ya untuk bisa bertahan hidup di Jepang, seperti itu. Gambatte kudasai. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Alim. Silakan Kak Alim. Alright, terima kasih Kak Mika ya atas waktunya sudah share ilmu bahasa Jepang. Jadi pengetahuan kita kan bertambah. Tidak hanya kenal Nobita, Doraemon, Suneo, dan Giant, tapi juga kenal dengan yang lain ya. Saya pun juga tidak hanya kenal Gaban dan Sarifan aja, tapi saya juga mulai kenal dengan yang lainnya juga ya. Iya, terima kasih banyak Kak Alim ya, dengan juga Andin sudah mengundang saya, juga KVDI. Nanti kapan-kapan diundang lagi ya. Sama-sama. Oke. Pak Pres, ada yang mau disampaikan Pak Pres? Ya, terima kasih Om Alim, terima kasih juga Kak Andin, terima kasih Kak Mika.
Masih ada 15 menit lagi. Kita sebelum kita closing nih masih panjang sebenarnya. Kalau mau ngobrol teman-teman mungkin mau nanya ya Kak Mika ya sampai jam Boleh. 9 teng waktu Jakarta nih ya. Oke. Siap. Teman-teman kalau mau nanya langsung boleh open mic nanya ya seputar Jepang, seputar gimana sih cara mengatasi kesulitan belajar bahasa Jepang, beradaptasi dengan bahasa yang baru, apa yang dilakukan gitu. Mungkin mau nanya, boleh silakan. Nah, kalau Kak Mika sendiri untuk mengatasi gap tadi ya, karena sama sekali nggak kenal bahasa Jepang, nggak kenal budaya Jepang, terus kemudian pengen kuliah di Jepang dan harus bisa bahasa Jepang, apa yang jadi kendala terbesar dan gimana ngatasinnya waktu itu? Iya, pertama kali memang adalah bahasa ya. Kak Arif ya, itu pertama kali, jadi makanya sebelum datang ke Jepang aku sempat ngeles dulu beberapa bulan, kemudian memang pas waktu dulu S1 kebetulan karena aku hubungan internasional jadi memang ada kelas bahasa Jepang gitu, ada kelas bahasa, dan sudah sampai ke Jepang pun tiap pagi Senin sampai Jumat aku ikut kelas gitu 1,5 jam, ada kelas bahasa Jepang, jadi memang kelas sehari-hari sampai kelas yang tingkat advance, tingkat yang agak lebih tinggi gitu untuk N2, jadi ya memang segala barrier itu, segala hambatan itu memang ada, sampai nangis-nangis juga gitu ya waktu itu. Masa ini susah amat, kok bahasa begini amat gitu kan, kanji juga banyak bener, ngomong sama orang juga kayaknya susah dipahamin gitu kan di negara orang. Tapi ya emang itu semua ada kayak fasenya gitu. Pertama kita kayak euforia datang ke Jepang, terus ada fase bosen gitu ya, kayaknya rasanya pengen pulang, kayak nggak tahan gitu, ini kayaknya budaya culture shock banget, kayak nggak tahan gitu sama orang Jepang. Tapi lama-lama grafiknya itu jadi enak. Lama-lama jadi kayak nggak mau pulang, jadi betah. Jadi biasa kayak gitu. Jadi tetap kita harus paksain aja. Kita seneng nggak seneng, pokoknya paksain aja gitu. Belajarin aja terus. Nanti lama-lama ya mereka juga akan terima kita gitu. Karena gimana pun juga kan kalau hidup berdampingan dengan orang-orang Jepang, ya mau nggak mau mereka juga harus menerima kita sebagai orang asing kan. Karena kita juga dibutuhkan di sini. Jadi walaupun ada barrier ya tetap aja kita tetap hadapi aja gitu Kak. Oke. Satu terakhir sebelum ke teman-teman ya. Di Jepang kan hidupnya disiplin banget ya, orangnya disiplin, bersih gitu ya, tertib. Sementara kalau di Indonesia kan kita lihat ada tukang pecel lele lah di trotoar ya kan, ada mobil parkir di mana-mana ya kan. Pasti ngalamin culture shock dong, culture shock ketika hidup yang biasa di Jakarta gitu ya, serampangan gitu, di jalanan macet apa segala macam, tiba-tiba semuanya tertib. Ngerasa nyaman? Halo Pak Pres? Pak Pres? Sekali lagi Kak, agak keputus tadi. Oke, dengan hidup yang serba tertib, serba teratur di Jepang, itu ngerasa nyaman atau justru ngerasa membosankan gitu, karena hidupnya monoton, semuanya serba teratur, semuanya serba tertib. Oh iya betul, lebih banyak enaknya sih Kak sebenarnya ya, kayak misalnya nggak ada macet gitu. Kalau misalnya aku naik kereta gitu ya, kita janjian sama orang jam 10 pagi pasti jam 10 pagi kita bisa nyampe. Kalau di Jakarta kita mesti mikir-mikir, mungkin spare 2 jam gitu ya, takut macetnya gitu kan, belum lagi kena lampu merah atau gimana gitu kan. Nah kalau di Jepang ya memang kalau pas lagi naik kereta itu kita agak desek-desekan gitu kan. Tapi ya dengan hidup yang disiplin ini aku malah berasa lebih nyaman sih. Karena kerasa banget gitu manfaatnya ternyata Kak. Lebih banyak manfaatnya kalau kita hidup berdisiplin ketimbang kalau kita hidup tidak berdisiplin. Jadi lebih enak gitu. Silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Mika. Ya sama-sama Kak. Ini ada pertanyaan dari Andin dong Kak, mau tanya. Andin. Oke. Iya. Oke, silakan Andin. Oh. Andin. Kalau ada teman-teman mau tanya dulu nggak apa-apa Kak. Oke, dari Asmi. Kak Mika, kalau Nurul nama Jepangnya jadi, kalau Nurul Asmi Tidiani, nama Jepangnya jadi Nururu dan seterusnya apa nih? Boleh diketik nggak? Kayak apa ya? Ini Nurul Asmi Tidiani. Bentar, saya copy paste di sini. Nah, ini. Pengen tahu jadi berubah kayak apa ya? Kak Alim disimpan ya nama Jepangnya. Lupa udahan.
Nururu. Sekalian kita ketikin pakai bahasa ininya ya. Ntar, nururu. Sebentar ya, ini kadang-kadang pencetannya suka agak aneh. Kalau udah bahasa Jepang ini rasanya mau privat gitu sama Kak Mika ya. Nggak kelar-kelar. Berarti ya, ada next class ya? Ada next class berarti ya? Ada next class. Boleh ya Pak Pres ya? Boleh, nanti diatur Next di classroom ya, di classroom. Azumi. Oh iya ya betul. Bentar ya. Supaya buat jadi disimpan ya. T itu Diani. Oke. Bi. Sebentar. Suka agak Oke, omatase shimashita. Maaf menunggu lama. Ini jadinya Nururu Azumi Tibiani. Oke. Bahasa Jepangnya begini ya katakana. Nururu Azumi Tibiani. Cia, keren juga jadinya. Disimpan ya. Oke, baik. Juga keren sih. Cuma jadi kayak Naruto ya, kayak manga. Azumi, Oke, sekarang kita mau buka kesempatan, mau open mic, ada waktu 10 menit. Yang pertama dari Jenny, bisa open mic Jenny? Oke. Oke, silakan yang ingin ditanyakan. Oh, Kak, kalau mau jadi sayu, kalau ini nggak jadi Kak, tadi sudah mewakili ya. Apa? Oke, Jenny, silakan. Kalau mau jadi sayu di Jepang kayak gimana caranya? Kalau mau jadi sayu di Jepang, ya yang pastinya harus ini ya, ikut kayak akademi biasanya. Sayu di Jepang itu mereka nggak bebas langsung tiba-tiba jadi seiyu. Biasanya mereka ikut akademi, mereka itu dilatih, digembleng, bener-bener ada kelasnya, terus bener-bener mengikuti standarnya Jepang banget. Kalau kita ngelihat biasanya film-film anime Jepang itu, mereka bener-bener kalau suaranya mirip-mirip gitu kan. Tapi juga sama untuk pengucapan kalimat ini. Biasanya kalau Jepang karena memang tadi Karif juga udah bilang agak-agak monoton. Sebenarnya bukan monoton karena mereka orang Jepang ini sukanya seragam. Semua itu suka seragam. Jadi semua ada standarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi seiyu pun itu ada kelasnya, ada standarisasinya. Jadi memang harus pertama bisa bahasa Jepang dulu yang pastinya ya. Kalau bisa jadi seiyu di Jepang. Karena kebanyakan yang diisi kan pasti anime Jepang ya. Itu biasanya bahasanya dulu yang diperbagus. Oke. Demikian Jenny ya. Iya, semangat kalau mau Thank jadi you. Arigato. Sekarang Ben, silakan open mic Ben. Halo Ben. Oke. Mau nanya Mika-san, jadi waktu pertama kali ke Jepang itu sistemnya dapat scholarship atau bagaimana? Terus pas sudah di Jepang, akhirnya aku mau jadi announcer aja, itu gimana sistemnya gitu? Kira-kira sih itu aja pertanyaannya. Thank you. Oh iya, jadi terima kasih juga pertanyaannya Ben Sang. Jadi waktu pertama kali ke Jepang, memang dari kecil aku memang sudah pengen datang ke Jepang gitu ya, karena memang keracunan sama Doraemon gitu kan, dan juga anime, manga Jepang gitu, udah suka banget dari kecil. Jadi memang cita-citanya pengen datang ke Jepang. Jadi waktu S1 itu ngambil jurusan HI, sengaja memang ngambil tesisnya itu adalah tentang Jepang-Jepang. Jadi kalau kita memang mau apply beasiswa, dan kebetulan aku dapat beasiswa S2, hubungan internasional juga di Jepang, itu aku memang tulis proposalnya atau research-nya, penelitiannya tentang Jepang. Jadi kalau kita memang pengen memperbesar kesempatan kita untuk diterima S2 atau S1 di Jepang, buatlah proposal yang berbau tentang Jepang. Karena ada temen aku yang misalnya dia buat tentang Norwegia, ya jelas nggak diterima di Jepang gitu ya, tapi dia diterima di Norwegia, ya memang nasibnya di sana gitu. Padahal sama-sama pengen ke Jepang. Jadi kita harus bikin proposal dalam bahasa Jepang. Ya, jadi awalnya memang aku datang dengan beasiswa itu, beasiswa untuk S2 di sini ya. Dan bisa jadi penyiar ya, karena dulu pas lagi lulus S2, aku lagi nyari-nyari kerjaan, terus tiba-tiba ada lowongan dari NHK dibuka gitu. Dan aku ikut audisi, kayak kirim dokumen, kebetulan cuma diperlukan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia saja gitu, karena kebanyakan produsernya bisa bahasa Indonesia untungnya. Jadi tinggal dites, datang, dokumennya lolos, kemudian ada audisi suara, tes suara, kemudian ada tes menerjemahkan, dan kalau memang lulus ya dipanggil lagi gitu. Akhirnya lulus pada tingkat yang akhir dan bisa menjadi penyiar. Dan sebelumnya nggak kepikiran sebenarnya pengen jadi penyiar ya. Sebelumnya kan padahal saya hubungannya HI gitu. Pikirannya kalau
nggak kerja di pemerintah, PBB, kayak gitu-gitu. Atau mungkin kayak diplomat gitu-gitu mikirnya gitu ya. Kayak idealnya seperti itu. Tapi ternyata dunia media lah yang menarik saya. Jadi sampai sekarang masih betah di NHK sebagai penyiar. Gitu Ben. Terima kasih banyak Ben. Oke. Terima kasih Ben. Dan selanjutnya Fasya. Silakan Fasya. Ya Kak, Kak mau nanya nih, kan di bahasa Jepang tuh kan ada beberapa artikel gitu ya, kayak wa, no, yang kayak gitu. Nah, Fasya masih bingung sama penggunaannya ni, wo, sama ga, itu gimana? Oh, oke. Itu partikel ya. Ni itu artinya kayak misalnya Shibuya ni gitu ya. Ada di Shibuya. Ni itu artinya di. Bisa di gitu. Misalnya, ima Fasya wa doko ni imasu ka? Ni imasu ka berarti sekarang ini Fasya ada di mana gitu kan. Misalnya, oh, Fasya ada di Indonesia. Indonesia nih imasu yo. Jadi ada di Indonesia. Imas kan untuk kayak berada gitu ya. Untuk kayak makhluk hidup gitu. Imas. Kalau arimas itu kan untuk kayak benda. Nah, jadi kalau misalnya ni itu adalah di. Misalnya Indonesia nih sunde imas. Saya tinggal di Indonesia. Jadi ini adalah di ya. Dan kalau o itu menunjukkan kata, misalnya tadi kohio nomimas. Jadi sebelum o itu biasanya, setelah o itu biasanya ada kata kerja. Misalnya kohi itu adalah kopi. O itu adalah partikel sebelum kata kerja. Nomimas adalah minum. Jadi saya minum kopi, watashi wa kohio nomimas. Itu ya. O itu adalah menyebutkan dari kata benda tersebut untuk diterangkan gitu ya sama kata kerjanya. Jadi menerangkan kata benda sebenarnya o ini ya. Yang ketiga aja kohio nomimas. Sebelum melakukan sesuatu ada o gitu. Sedangkan kalau tadi apalagi ya satu lagi ya tadi ni, o dan ga. O. Ga itu sebenarnya lebih kayak nya. Misalnya tapi kalau misalnya tergantung penggunaan, misalnya kore ga dekimasu gitu ya. Misalnya dare ga dekimasu ka? Siapa yang bisa gitu. Watashi ga dekimasu gitu. Kalau misalnya kita bukan bilangnya watashi wa dekimasu, tapi watashi ga dekimasu. Berarti artinya adalah saya yang bisa gitu. Kalau ga itu biasanya untuk menekankan kalau sesuatu gitu, menekankan sesuatu. Watashi ga dekimasu. Apalagi ya, misalnya pakai ga itu ada beberapa yang memang harus pakai ga, kata kerjanya bisa kayak suki gitu ya. Indomie ga suki desu. Kita kan sering dengar tuh kan iklan kan Indomie ga suki gitu kan. Kalau suki harus pakai ga. Kalau kata kerja dekimas harus pakai ga. Jadi emang ada beberapa pengecualian ga, tapi utamanya sih ga itu untuk penekanan ya, Fasya ya. Misalnya watashi ga dekimas gitu. Bisa ditanya, dare ga dekimasu ka? Ah, watashi ga dekimasu. Kayak gitu misalnya. Semoga menjawab. Iya. Demikian ya Fasya ya. Iya, makasih Kak. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Berikutnya Awang, silakan Awang open mic. Ya, selamat malam Mike Sensei. Mohon izin nih mau ya siap. Mohon izin bertanya, kalau untuk seorang VO talent itu langkah-langkah dan tips seperti apa ya kalau kita memang berniat ingin pergi ke Jepang gitu agar VO talent kita itu kemampuan kita bisa diterima di sana. Terima kasih. Oh iya, untuk VO talent sendiri di sini memang karena awalnya sebagai penyiar di sini dan dari situlah channel saya mulai terbuka untuk tawaran VO talent. Dari situ banyak ya. Dan selain itu saya juga kayak mengikuti agen kayak talent agent gitu yang ada di sini. Terus nanti kalau misalnya ada tawaran pekerjaan, ya baru nanti kita ikut audisi gitu. Kalau nggak diterima ya pernah juga nggak diterima. Kalau yang diterima juga ada beberapa yang diterima. Jadi tergantung dari kliennya sendiri sebenarnya mereka suka nggak dengan suara kita atau memang kriteria suara kita sesuai dengan nggak dengan mereka gitu ya. Kalau untuk tipsnya sendiri ya sebenarnya ikutin aja gitu apa yang kemauan kliennya sebenarnya kan kayak gitu kan. Kalau untuk saya sendiri sih kayak gitu. Tadi pertanyaan gimana lagi ya? Apa menjawab tuh Bang? Menjawab Bang ya. Oke, siap. Arigato. Sama-sama. Baik, selanjutnya dari Syam, open mic Syam. Halo Syam. Oh, udah keluar kayaknya Syam. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Siti Maida. Gimana sih cara gabung jadi penyiar NHK World Radio Jepang?
kan ada tuh di Indonesia tiap jam 9 malam. Pengen gabung radio. Oh ya, tadi seperti yang saya bilang, itu memang pada saat itu NHK sedang membuka lowongan gitu. Jadi pada saat membuka lowongan, biasanya ada kok di websitenya gitu kan, misalnya kami sedang mencari baik yang untuk profesional, yang full time, atau mungkin yang part time, itu juga bisa gitu bekerja di sana. Jadi kebanyakan kita lihat iklannya saja, dan kemudian prosesnya semua hampir sama sih. Misalnya kita harus tes gitu ya, tes bahasa Inggris, menerjemahkan dari berita bahasa Inggris, karena kebanyakan berita yang kita terima itu dari bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu juga tes suara, nanti kalau udah lihat semuanya lolos, dipilih oleh produser, dan juga ada beberapa produser lah gitu yang memilih, begitu prosesnya. Gitu ya, gitu ya Siti, dan masih satu pertanyaan bisa, Kak Mika? Ya, boleh. Oke, dari Azumi, silakan open mic Azumi. Kak Mika sayang, selamat malam, terima kasih banyak tadi. Ada yang mau saya tanyakan. Kalau yang tadi kan kalau misalnya kita mengucapkan Haji Memashite itu kan I-nya agak di mute ya. Apakah itu berlaku untuk semua, misalnya kayak Karakimashita itu I-nya nggak kedengeran juga atau gimana, terus Yoroshiku itu I-nya hilang juga atau gimana tuh Kak? Oh iya benar, memang kebanyakan I-nya kalau ada shishi itu agak-agak hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya sushi, ya nggak sampai lah masih shush gitu dong, nggak enak juga ya. Mungkin kayak Hajime Mashite ya, karena memang ada te di belakangnya. Orang Jepang tuh suka kayak nyingkatin gitu cepat. Doitashimashite sama-sama gitu kan. Doitashimashite. Berarti kalau untuk yang di tengah-tengah gitu ya Kak Mika? Kalau tengah-tengah, shi-nya agak senyap. Si atau su semuanya senyap kebanyakan orang Jepang tuh. Oh begitu ya. Jadi bukan sama-sama doitashimashite. Ya, terima kasih Azumi. Andin? Halo Andin. Andin pamit sebentar katanya tuh. Biasa ibu-ibu ya kan. Oh iya. Jadi sekarang di handle sama bapak-bapak gitu ya. Iyalah. Bapak-bapak ini suka menemani ibu-ibu yang lain begitu ya kalau malam. Kita lagi nemenin ibu-ibu ini nih, ibu-ibu ngumpul nih ngomongin anime ini. Oke, Kak Mika, terima kasih banyak ya. Pak Pres, ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih banget buat kesempatan belajarnya malam hari ini, dan saya yakin teman-teman KVDI yang lain yang malam hari ini hadir di Kopdar virtual pengen belajar lagi, mungkin nanti kita agendakan ya kami buat mentoring di KVDI Classroom ya, buat belajar lebih lanjut ya KVDI Classroom. Nah, oke. Dan teman-teman yang juga malam hari ini menyaksikan Kopdar virtual atau mengikuti Kopdar virtual melalui streaming di YouTube KVDI Channel juga terima kasih teman-teman. Yang belum subscribe KVDI Channel, subscribe di YouTube KVDI Channel. Terus follow Instagram @KVDI Indonesia, dan posting karya jangan lupa mention ke KVDI Indonesia di Instagram, dan juga tag ke KVDI Indonesia kalau memang karyanya keren, nanti kita repost. Dan ada pesan juga dari Kamika yang malam hari ini teman-teman belum bisa ikutan challenge atau belum bisa ikutan latihan, video yang tadi nanti akan kita share di grup WhatsApp. Teman-teman bisa download videonya di grup WhatsApp dan di dubbing seperti yang malam hari ini kita lakukan. Posting di Instagram atau di Facebook, di grup Facebook KVDI, mention ke @mikevelma, nanti di reviewnya di situ ya, di Instagram ya Kak Mika ya. Betul sekali Kak. Nanti akan saya lihat-lihat ya. Iya. Oke, Kak Mika, terima kasih banyak ya atas waktunya, dan jangan kemana-mana dulu, kita akan foto-foto bareng dulu ya. Oke, yuk siapa yang fotoin siapa nih? Siapa nih? Ayo, siapa nih? Open cam semua. Ya. Itu udah di sini nih. Open cam semua. Berikan senyum yang paling manis. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Nah, yang mau belajar bahasa Jepang juga subscribe channel YouTube-nya Kamika ya, Mikugatari ya. Di channel YouTube Mikugatari itu juga ada pelajaran bahasa Jepang. Terus yang dulu-dulu kita pernah latihan
apa sih drama Rakugo. Yang mau belajar Rakugo, pengen tahu tentang Rakugo juga ada di channel YouTube-nya Miku Gatari. Saya udah subscribe Terima kasih. Subscribernya masih ratusan kayaknya waktu itu. KPSK. Mantap. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Mantap jiwa. Itu aja deh dari saya. Terima kasih sekali lagi Kak Mika. Terima kasih Om Alim. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikutan Kopdar Virtual malam hari ini. Teman-teman yang masih mau stay di sini silakan, karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol internal KVDI, bahas tentang radio, kita bahas tentang program Classroom dan juga program-program lainnya. Kamika mau stay di sini atau mau pamit duluan juga boleh, silakan. Nggak apa-apa mungkin karena di sana sudah jam 11 malam ya di sana ya. Saya undur diri dulu. Terima kasih banyak teman-teman KVDI sudah mengundang ya. Terima kasih Kak. Ya, makasih ini kesan. Yo. Matane. Sayonara.